Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator akan memperkenalkan kelompok 1 yang anggotakan Anissa Ayu Absyari, Syafira Nurulita, Witri Saada, Hasina Izzatun Nisa. Kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul tentang NKRI. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah NKRI. Kemerdekaan Indonesia atas berdirinya NKRI ditandai dengan pembacaan teks proklamasi yang dibaca oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Di tanggal 29 April 1945 dibentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang digagas oleh pemerintah Jepang. Sebelum akhirnya pada tanggal 6 Agustus 1945 bom atom diledakkan di kota Hiroshima. Tidak mau terpuruk dengan peristiwa Jepang terus mencoba menepati janji untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Hingga akhirnya pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI berganti menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Namun peristiwa memilukan kembali menimpa Jepang pada tanggal 9 Agustus 1941. Kota Nagasaki kembali diledakkan dengan bom atom. Hal tersebut yang membuat Jepang akhirnya berkuku lutut dan menyerah kepada sekutu. Jelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia terjadi suatu peristiwa, yaitu Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945, di mana para pemuda membawa Bung Karno dan Bung Hatta untuk menjauhkan keduanya dari pengaruh Jepang dan tetap memproklamasikan kemerdekaannya. Setelah terjadi peristiwa yang panjang, kemudian terjadilah tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pangasahan Timur nomor 56. Menindaklanjuti peristiwa proklamasi tersebut, pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya UUD 1945 yang menandai terbentuknya NKRI di bawah pimpinan Soekarno dan Selanjutnya akan disampaikan oleh Syafira Nurulita. Selanjutnya, mengenai pengertian NKRI. Negara merupakan suatu organisasi masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu yang menyelenggarakan ketertiban berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah. Negara dapat terbentuk karena adanya pemerintahan yang berdaulat, wilayah, serta rakyat atau masyarakat. Dapat dikatakan bahwa NKRI merupakan negara yang berbentuk kesatuan, yang bentuk pemerintahan republik. Selanjutnya, sistem pemerintahan NKRI. Sistem pemerintahan yang diatur menurut UUD 1945 adalah sistem kabinet presidensial, yang artinya suatu kabinet yang dewan menterinya dipimpin oleh presiden. Presiden memiliki dua tugas, yaitu sebagai kepala negara serta sebagai kepala pemerintahan. Sedangkan sistem kabinet parlementer, dewan menterinya dipimpin atau dikepalai oleh seorang perdana menteri yang sekaligus berfungsi sebagai kepala negara saja. Beberapa negara yang menganut sistem kabinet tersebut di antaranya yaitu negara Pakistan, India, Lebanon, serta disampaikan oleh Anissa Ayu Absyari. Fungsi dan tujuan NKRI. Fungsi NKRI berikut fungsi mutlak dari beberapa negara. 1. Melaksanakan ketertiban, yaitu untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tetap stabil. 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Fungsi ini dianggap sangat penting, terutama bagi negara-negara baru. Pemerintah menerapkan fungsi ini dalam bentuk repelita, atau rencana pembangunan 5 tahun. A. Pertahanan. Untuk menjaga kondisi keamanan, negara memfasilitasi angkatan perangnya
dengan peralatan yang lengkap beserta peralatan pertahanannya. B. Menegakkan keadilan diharapkan dapat menciptakan supremasi hukum. Sedangkan tujuan negara Republik Indonesia tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh Hasina Izzatin Nisa. Yang terakhir, ada cara menjaga keutuhan NKRI. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bisa mempertahankan dan menjaga keutuhan negara. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk mempertahankan keutuhan NKRI adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam butir-butir Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, mengorbankan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan persatuan bangsa. Yang ketiga, menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan landasan konstitusional UUD 1945. Kemudian yang keempat, melaksanakan usaha pertahanan negara. Yang kelima, menghormati satu sama lain, yakni dalam suatu negara kita harus saling menjaga dalam bentuk hal apapun, mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan, dan saling menghargai baik dalam beda usia, suku, ras, dan budaya ataupun agama yang dianut. Yang keenam, menerapkan keadilan dalam suatu negara. Dengan terciptanya bangsa yang adil akan menjadikan suatu bangsa yang cerdas, kreatif, dan terpandang dalam bidang apapun. Kemudian yang terakhir, menumbuhkan rasa cinta pada tanah air, yaitu kita sebagai negara harus membuktikan untuk mempertahankan supaya negara kita dapat selalu utuh dan terjaga. Demikian tadi hasil presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.